Kids, Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Setiap lambang memiliki berbagai arti dan makna. Nah, kali ini kita akan membahas arti. Yuk kita mulai. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui arti dan makna dari setiap sila Pancasila. Misalnya saja, arti dan makna sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah ketuhanan jadi hal yang paling penting di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pancasila sebagai dasar negara ini juga dikenal dengan nama filosofi Groundslag. Lag artinya norma, Grounds berarti dasar, dan filosofis berarti filsafat. Kamu pasti sudah hafal 5 isi Pancasila. Sila pertama adalah Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira apa arti dan makna yang lebih dalam dari sila pertama Pancasila ini ya? Yuk kita cari tahu. Arti sila pertama Pancasila. Dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus punya kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam sila pertama Pancasila mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga nggak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Ada juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita nggak akan menyakiti saudara sebangsa. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa kita. Lalu, bagaimana cara menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Mempercayai adanya Tuhan. Kalau mempercayai adanya Tuhan, maka kita sudah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Memeluk suatu agama tertentu. Memeluk suatu agama juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Agama juga jadi bagian dari identitas diri. Makna kemerdekaan beragama bagi Indonesia begitu besar, karena di masa penjajahan sering terjadi pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. 3. Menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika sudah memeluk suatu agama tertentu, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah. Taat beribadah sesuai agama juga merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. 4. Toleransi. Perbedaan di antara pemeluk agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Cara paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling hormat menghormati. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja yang bisa diterapkan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Kamu mau mulai dari mana nih, Kit? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Hal itu sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pancasila terdiri dari 5 sila. Nah, apakah kamu sudah tahu makna dari sila-sila tersebut? Kali ini Great Kids bakal membahas makna Pancasila sila kedua yang berbunyi
kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita simak uraiannya agar kita lebih paham tentang dasar negara kita yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Makna Pancasila, sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua tersebut berarti bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap insan gak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya seperti suku, agama, ras, budaya, status, dan keturunan. Selain itu, bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di mata hukum yang berlaku, setiap orang juga diperlakukan secara adil, yakni sama dan setara. Memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak bangsa, kita bisa memaknai Pancasila sila kedua ini dengan berbagai cara. Di antaranya ialah dengan menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa memandang latar belakangnya kids. Kita mesti memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, tapi bukan berarti itu membuat masing-masing diperlakukan dengan gak adil. Di hadapan nilai-nilai hukum yang berlaku, setiap orang adalah sama. Ada hak yang akan diberikan dan ada pula kewajiban yang harus dipenuhi. Contoh-contoh penerapan sila kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan setiap butir Pancasila berdasarkan masing-masing maknanya kids. Nah, contoh penerapan berdasarkan makna sila kedua Pancasila diantaranya adalah dengan cara menghormati orang lain. Sebagai contoh, kita memiliki hak untuk mengembangkan hobi, misalnya bernyanyi, dan kita pun berlatih terus setiap harinya. Namun, ada kalanya anggota keluarga lain di rumah membutuhkan waktu yang tenang karena perlu belajar untuk mempersiapkan ujian. Nah, kita pun harus menghormati mereka dan mengatur jadwal untuk berlatih bernyanyi di waktu yang gak mengganggu orang lain. Contoh lain adalah dengan menghargai pendapat orang lain. Setiap orang pasti memiliki pendapatnya sendiri-sendiri, dan kita pun gak bisa memaksakan pendapat kita agar orang lain ikut setuju. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain dan gak boleh merendahkannya. Misalnya, saat sedang berdiskusi dengan banyak orang, kita gak boleh egois dan harus mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Contoh berikutnya adalah dengan bertindak adil dan senantiasa menerapkan sopan santun kids. Dalam bertindak, kita harus mengacu pada kebenaran. Misalnya, saat temanmu mencuri, kamu gak boleh membenarkan perilakunya tersebut hanya karena ia adalah temanmu, atau karena ia adalah anak dari salah seorang guru di sekolah. Selain itu, yang gak kalah penting adalah sopan dan santun. Dimanapun kita berada dan menghadapi siapapun, kita harus selalu bersikap dengan sopan dan santun kids. Nah, itulah makna Pancasila sila kedua beserta contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu kita tahu peran penting Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara. Maka, sebagai masyarakat Indonesia harus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang punya makna masing-masing. Kali ini, Great Kids akan membahas mengenal sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Siapa yang penasaran dengan arti dari sila ketiga Pancasila ini? Yuk kita cari tahu arti sila ketiga ini. Arti dari Persatuan Indonesia adalah sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Satu yang dimaksud dalam sila ketiga ini adalah utuh dan tidak terpecah-pecah. Sedangkan bersatu artinya satu cara supaya Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Indonesia dikenal dengan beragam suku, budaya, ras, dan agama. Namun kita harus tetap bersatu dalam meraih cita-cita negara. Karena dengan bersatu, kita bisa memenuhi tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan dan perpecahan. Jadi, berbagai perbedaan di Indonesia sebaiknya bukan untuk jadi bahan pertentangan, tapi menjadi alasan untuk kita bersatu. Supaya kita semakin mengerti makna dari sila ketiga dari Pancasila, yuk kita simak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Gunakan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, masyarakat Indonesia pastinya sudah mengerti tentang bahasa Indonesia, walaupun dengan batas pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Seperti yang ada dalam teks Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan untuk masyarakat Indonesia. Jadi, saat kita berinteraksi dengan masyarakat Indonesia dengan budaya yang berbeda, maka bahasa Indonesia akan menjembatani kita. Bangga dengan karya bangsa. Sesuai dengan sila ketiga, kita bisa dengan mencintai produk yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Salah satu contohnya adalah mulai menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia dibandingkan menggunakan buatan luar negeri. Hal ini dilakukan supaya masyarakat Indonesia semakin maju dan saling mendukung satu sama lain. Menghargai perbedaan. Contohnya, bisa kamu temukan di sekolah. Sebagai murid, kamu harus menggunakan seragam yang sama dengan teman-teman lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghargai dan menyatukan perbedaan yang ada di antara semua murid di sekolah. Dengan menggunakan seragam, menunjukkan kalau tidak ada perbedaan derajat karena disatukan dengan seragam sehingga menjadi negara yang bersatu. Nah kids, itulah penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan apa yang sudah kamu lakukan? Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat Pancasila karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng adalah lambang dari Pancasila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai lambang sila keempat pada Pancasila, banteng punya arti tersendiri kids. Yap, setiap sila yang ada pada Pancasila punya gambar yang melambangkan isi dan maksud dari masing-masing sila. Kira-kira apa hubungan bunyi sila keempat ini dengan hewan banteng ya? Sekarang kita cari tahu penjelasan mengenai makna lambang banteng dalam sila keempat Pancasila yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Makna lambang banteng pada sila keempat Pancasila. Banteng atau kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat Pancasila. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat Pancasila karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng juga suka berkumpul dan jiwa sosial yang tinggi. Ia jadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Hal ini juga bisa berlaku untuk menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Semakin rakyatnya berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah, maka Indonesia akan bisa mewujudkan cita-citanya. Karena itu, nggak heran kalau banteng menjadi pilihan yang tepat untuk melambangkan sila keempat Pancasila. Makna sila keempat dalam Pancasila. Sila keempat dalam Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dalam sila ini adalah kita sebagai warga Indonesia punya hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama, nggak ada yang membedakan. Meski punya hak masing-masing, kita juga perlu memperhatikan kepentingan bersama dan nggak boleh egois kids. Kita nggak boleh mengambil keputusan sendiri. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, bermusyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk banyak orang. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, 1. Selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 2. Enggak memaksakan kehendak atau pendapat saat bermusyawarah. 3. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Selalu mengutamakan kepentingan bersama, baik itu untuk sesama masyarakat, bangsa, atau negara. 5. Ikut menyampaikan pendapat kalau sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui arti dan makna dari setiap sila Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bunyi Pancasila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira apa arti dan makna sila kelima dari Pancasila ini ya? Selain itu, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui arti dan makna dari setiap sila Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara ini juga dikenal dengan nama Philosophiske Grondslag. Flag artinya norma, Grens berarti dasar, dan Philosophiske berarti filsafat. Tidak cuma siswa sekolah dasar, bahkan yang sudah kuliah juga masih mempelajari Pancasila. Nah, untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus tahu lebih dahulu makna dari kelima sila Pancasila. Yuk cari tahu makna sila kelima dari Pancasila. Makna sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna sila kelima menjelaskan tentang keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan sosial berarti kita nggak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakang. Sebagai warga negara, kita mempunyai hak yang sama, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, dan hak-hak lainnya. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki kemauan untuk menolong orang lain, namun kita harus menyesuaikannya dengan kemampuan kita sendiri. Selalu menghargai hasil karya orang lain, tidak bertindak semena-mena pada orang lain, menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan yang terakhir berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, tips itulah makna sila kelima serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!